Desember With You ini karyanya Karere. Oh my god, Karere. Yang ini idenya ini. Jadi Desember With You ini bercerita tuh tentang si Starlight. Nama ceweknya tuh Starlight Aurora. Bukan Sunlight ya? Bukan. Itu Cakep banget. Cipir. Saya nggak tetanggaan mungkin apa sepupuan. Ada kakak kayak. Iya betul. Bukan Star Wars. Jadi Starlight ini itu perempuan anak SMA. Dia itu fangirl garis keras. Kayak gimana sih anak SMA biasanya? K-pop, soal Iya, K-pop. bukan K-pop sih. Oh kayak aku suka Iqbal gitu gak sih? Iya. Enggak, bukan Iqbal. Roni. Tahu Roni Peci? Tahu Roni Peci? Siapa? Roni Lanjut. Jadi si Starlight ini tuh anak SMA, dia tuh fangirl dari Summerside. Band. Nama band Cowok Summerside. semua? Cowok semua dong. Itu tuh dia Our Summer, nama fansnya Our Summer. Dia tuh terkenal sebagai Our Summer. Terus dia tuh punya abang namanya Daryl. Nama Daryl. Terus ada papahnya juga, ada mamanya juga. Pokoknya keluarga mereka itu sangat harmonis, sangat sangat belak-belakan dengan keluarga saya yang pingsar keluarga. Terus Oh iya, dia juga punya pacar namanya Alder. jeder. Oh punya pacar? Alder Iya. itu satu SMA sama dia. Tapi Iya. kalau punya pacar emang nggak boleh dia jadi fans idol gitu. Iya, Suka dia. Tapi ini mereka pacaran nih, si Starlight sama Alder pacaran tapi nggak kayak pacaran. Soalnya si Alder lebih mentingin Temennya, sahabat. Ini Nih nyebelin nih Ini coba coba ini ini. sahabatnya Alder cewek apa cowok? Cewek. Cowok kayak nonton di Alder nih. Red flag. Oh enggak, itu pengalaman kita berdua. Desember with you ada Desember with us. Apa sih? Lanjut. Itu namanya si Nina. Nama ceweknya. Nama ceweknya. Emang si Nina tuh pick me banget, dia tuh manipulatif. Pokoknya dia tuh sebenarnya nggak pernah dilabrak sama si Starlight, cuma dia bilang ke Pantas orang-orang untuk dilabrak gitu ya. Dia pantas, cuma dia bilang ke orang-orang kalau dia tuh sering dilabrak sama si Starlight. Padahal nggak Kayak pernah. Alder banget ya. Alder. Geli banget. Siapa yang ngelabrak lo? Gue ngelabrak di sini deh. Gue sih kalau jadi Starlight, Beneran bener gue labrak. Iya. Daripada gue dapet labeling doang, mending gue labrak sekalian. Yang kita labrak bukan Nina doang, Alder. Alder juga gue labrak sekalian. Dua-duanya. Lanjut, terus dia baik sama Alder. Maksudnya setelah dia udah digituin mulu tuh sama si cewek pick me pelakor, bisa dibilang pelakor ya. Tapi Alder tau gak? Dia Kalau gimana? Ninanya caper gitu. Dia selalu belain si Nina. Nah, si Starlight ini juga punya sahabat 3 orang, namanya Melody, Candy, sama Oceana. Nah, tidak ada satu ya. Ini temennya Melody Prima. Apa melodi JKT48 kayaknya? Apa melodi Hello Kitty ya? Nggak tahu lanjut ya. Terus? Nah, mereka tuh awalnya sangat-sangat suportif sama si Starlight. Cuma tiba-tiba nih si Melody jadi iya, dia jadi kayak nggak mau berurusan sama Starlight karena rumornya kan dari si Nina kan. Nina bilang kalau si Starlight itu ngebully dia. Kok dia belain orang lain daripada temennya sih? Harusnya dia lebih percaya temennya nggak sih? Oh iya, maaf. Terus Makanya, kalau kenapanya kalian bisa lihat di buku. di bukunya. Tapi si Candy sama si Oceana ini selalu nemenin Starlight. Pokoknya banyak banget berita buruk soal Starlight dari si Nina. Itu bikin apa ya? Jadi citranya Mempengaruhi si Starlight, orang-orang juga terhadap jadi buruk citranya ya. Starlight itu jadi buruk gara-gara si Nina itu. Padahal bukan atas dasar apa yang dia perbuat gitu ya. Si Nina nih. Tapi secara sekolah semuanya. Si Melody sama si Starlight itu satu kelas malah sama Ya, si terus? Nina juga. Oke, terus berarti satu sekolah tahu jadinya nama Starlight jelek gitu dari ke satu sekolah. Lah kan kalau gue sih galak nggak jelek ya, emang pantas dilabrak. Kalau satu sekolahnya nggak jelas. Si Nina tuh Oh, Melody banget. Soalnya dia muter-muter balikin fakta pasti kan. Pinter banget dia tuh. Kalau kayak gitu lebih fitnahnya. pinter dari kita pasti. Terus udah gitu kena azabnya lama, kenapa ya Allah orang yang kayak gitu kena azabnya lama. Kita lagi pick me kan. Iya. Ih, aku
aku kira itu bukan aku, kok kamu jahatin aku sih? Kan aku sahabatan doang. Ini kayak gue cocok deh meranin sahabatan doang. Padahal sebenarnya Nina demen ya sama. Iya. Kalian lihat aja. Ya demen lah kalau kata gue sih, masa nggak demen? Iya. Nah, menurut kalian demen nggak? Teman. Komen. Lanjut. Tapi di samping itu semua tuh si Starlight itu karena dia fangirl jadi kayak ngesampingin urusan RL-nya gitu lah. Oh, jadi dia Iya, masih kayak ada aku distraksi. Iya masih gitu ada ya. distraksi. Dia tuh dia suka sama satu band namanya Summerside. Itu isinya ada 4 orang, ada Jarvi, Sky, Kale, sama Milo. Nah bias dia tuh si Jarvi. Jarvi ini Suka siapanya? banget. Vokalisnya. Emang yang suaranya bagus tuh bikin pengen dinyanyiin tiap gue. Iya. Dia suka banget sama Jarvi, pokoknya dia sering banget DM-in si Jarvi. Jadi tuh si Starlight suka curhat-curhat ke Iya, DM-nya ke Jarvi. DM. Waktu dia dijahatin sama si Nina, waktu dia sama Alder digituin. Lucu banget. Itu normal kayak event gue masih kayak gitu. Tapi nggak dinotis sama si. Gue enggak. Ya, enggak dong. Notice. Gue bisa aja kayak. Gue enggak curhat. Iya, Afgan. Terus. Terus sampai ada suatu waktu tuh dia lagi nangis-nangis di kafe, nangisin si Alder. Kasihan banget. Itu ada yang ngasih kue ke dia. Dia nggak tahu. Anonymous. Kalau si pelayannya sih bilangnya itu dari ulang tahun kafe katanya. Ulang tahun atau apa gitu. Pokoknya dia dapat Acara kafe gitu ya? acara kafe, jadi dikasih gratis. Padahal bukan, ada yang ngasih itu sebenarnya. Terus juga sebelumnya dia pernah ke kafe itu lagi. Dia itu mau war tiket Summerside, war tiket konser. Dia udah buru-buru ke situ tuh biar ke kafe itu, soalnya wifi-nya kenceng, jadi dia mau ke situ buat warnya. Buru-buru, sendal tebal, pokoknya berantakan banget. Dia ngewar di situ, ternyata ada si Jarvi di situ. Di dalam kafe itu. Iya. Dia nggak sadar Tapi dia nggak sadar. Ya karena udah fokusnya pengen ngeluar tiket kan. Terus makanya si Jarvi tuh ngeliat, ada fans gue nih lagi ngewar tiket gue. Oh, jadi dia ngasih kue Dia karena nge-notice. ngeliat lagi ngeluar tiket. Ingat waktu itu soalnya si Starlight penampilan berantakan banget, lagi nguar. Dia jadi inget, oh ini yang kemarin nangis-nangis nih. Yang kemarin nguar tiket nih, yang nangis nih. Terus akhirnya dia beliin kue. Oh ya, si Starlight kan juga punya kakak kan? Nah, abang namanya si Daryl. Daryl tuh kuliah apa masih SMA juga? Kuliah dia. Kuliah. Nah si Daryl ini tuh selalu ngata-ngatain, bukan ngata-ngatain sih, kayak halu mulu lu gitu. Iya, kayak abang pada umumnya lah. Ngeledekin. Ini Kayak Mas Denny lah. Ini tipe abang yang kalau masuk ke kamar adanya nggak ditutup lagi gitu ya. Iya. Dia kalau ada yang udah matiin lampu dinyalain. Tapi si Daryl ini baik banget ke si Starlight. Pokoknya mendukung apapun yang Starlight lakuin gitu. Dalam hal positif ya. Sampai yang war tiket itu dia tuh belum punya duit si Starlight, ditransferin sama si Daryl buat beli. Dibayarin Ya. tuh. Ya Allah, andai aku punya abang, aku nggak akan jadi tulang punggung sendirian. Retweet. Saya anak tunggal, mau gimana? Tapi kan tunggal kaya raya. Amin. Duit. Terus sampai waktu si Starlight lagi ngehalu nih, si Daryl ngeledekin, gue bisa nih datangin Jarvi ke rumah. Tadi gitu. Terus? Si Starlight kayak, apaan sih bang, lu kayak gue aja, lu halu gitu kan. Tapi ya aku juga apaan sih nggak jelas pasti Iya. gitu lah. Terus pas dia pulang dari kafe kalau nggak salah, dia lagi sedihin si Alder tuh. Kurang ajar sih Alden. Terus pas pulang, dia ngeliat, kok di depan kamar gue ada si Jarvi ya, lagi makan. Halu kali ya. Lagi makan lollipop punya dia. Terus dia, gue saking sedihnya halu kali nih. Ya udah dia langsung masuk aja tuh ke kamar. Tanpa tahu sebenarnya itu Jarvi beneran, bukan halusinasi dia. Gue mau jadi dia nggak? Kita Jadi tata. Kalau lu tiba-tiba depan kamar lu nih, ada idola lu mau ngapain? Langsung kayak Foto-foto langsung. Bodo amat sama dia ngap. Karena kan nggak tahu ya besok kita ketemu lagi apa enggak. Kalau gue begini dulu sih. oh.
kayak orang oneng. Iya. Kayak ngat El gitu. Jimmy itu foto dia mah. Ya Allah, Udah terkesima duluan ya. Terkesima Ngeliat dulu dia napak atau enggak. Iya, tapi kenapa sekarang langsung masuk aja sih? Karena dia mikir dia tuh halus. Ya, karena dia saking seringnya. galaunya. Sudah banget. Udah tuh pas besokannya dia baru sadar pas dia ngeliat Twitter tuh kayak si Jarvi pakai baju ini kemarin, terus pakai dia beliin kue. Lah dia nggak nanya sama abangnya itu beneran Jarvi apa enggak? Enggak, dia belum ketemu abangnya. Oh. Terus pas besokannya dia baru nanya, "Bang ini, Bang kemarin Jarvi ya?" gitu-gitu. Soalnya si abangnya bilang, "Lollipop lo dimakan sama Jarvi ya." Terus pas dia turun ke bawah, "Bang beneran Jarvi kesini?" gitu. Bukan Jarwo. Nah udah tuh akhirnya si Starlight tahu ternyata si Daryl ini sahabatan sama Jarvi. Bukan sama Jarvi doang. Bisa dia makan teman. Bukan sama Jarvi doang, sama anak Summerside. Pokoknya bestie banget ya mereka tuh. Nah akhirnya si Daryl itu ngajak Starlight buat ketemu sama anak-anak Summerside di base campnya gitu. Waduh. Nggak jadi Tegang banget tuh pasti. Terus bokapnya juga tiba-tiba pengen ikut lah ya, pengen nemenin. Ngapain sih Mereka orang bertiga-tiga tuh base campnya Summerside. Bokapnya tuh kocak gitu ya. Iya, bokapnya tuh friendly banget sih. Family man. Limen gitu. Pokoknya mereka si Jarvi, Daryl sama Starlight itu deket banget sama bokapnya. Mereka akhirnya datang ke base campnya Summerside kan. Nah, pas di base campnya Summerside itu ketemu ada tuh si Starlight tuh bawa album, mau minta ditandatangani. Banget cutie pie. Akhirnya ya udah mereka ketemu. Si Starlight tuh tadinya grogi banget kan di sana. Terus akhirnya dimintain tanda tangan satu-satu. Terus sampai akhirnya si Jarvi turun dari atas nyamperin dia. Gini. Oh dia yang terakhir tuh. Iya, dia terakhir. Terus Bisa nggak tuh? terus kata si Jarvi langsung, dia tuh enggak, si Starlight ini orang yang di kafe itu. Dia nggak tahu itu adiknya si Jarvi. Adiknya Jarvi, adiknya Daryl. Baru tahu pas yang di base camp itu. Cuma dia ngenalin, oh ini adiknya adiknya Daryl nih ternyata yang waktu itu gua kasih kue dan muar tiket dia. Terus akhirnya dia samperin, dia manggil, "Halo bintang kecil" gitu. Dari situ mereka ngobrol-ngobrol, grogi. Gimana sih lu kalau ngerasa ada di base camp idola lu? Ya udah. Mereka pulang, habis itu besokannya dia langsung cerita heboh tuh ke teman-temannya, ke si siapa? Candy, Melody, Oceana. Teman-temannya percaya nggak tuh dia ketemu? Percaya kan ada fotonya? Iya, awal-awalnya kayak apaan nih, beneran lu begini-gini gitu. Kalau gue jadi teman-temannya, gue bukan mau ikut ketemu apa. Gue pengennya dia berjodoh gimana? Amin. Ya gitu. Kecuali temennya ngefans juga nggak? Si Candy juga lumayan suka. Sama siapa dia? Kilo. Enggak, kalau si Candy tuh sebenarnya naksirnya sama abangnya si Starlight. Daryl. Kalau Melody sama bocil. kalau Melody sama Oceana, Melody itu sempet tuh yang pas masih awal-awal dia ngeselin itu, dia deketin, dia tahu Candy suka sama abangnya Starlight. Cuma dia ngedeketin abangnya Starlight juga. Emang ganteng banget abangnya. emang abangnya Daryl itu kayak Daryl Bramasta. Iya. Tapi kayak gue juga mendingan gue mendingan Daryl daripada Daryl Bramasta. Habis pulang dari situ, si Daryl pulang dari base campnya si Summerside. Daryl tuh baru ternyata HP-nya tuh nggak ada, dicari-cari. Akhirnya ada DM masuk ke HP-nya Starlight. Ternyata si Jarvi nge-DM si Starlight. Ngapain tuh? Ngasih tahu kalau ternyata HP-nya Daryl ketinggalan. Waduh, Akbar ide. Fallback terus habis itu dia baca cerita-ceritanya. Iya. Abis itu tuh mereka di WA dulu sih, soalnya kan butuh ke Jenjang yang selanjutnya. Bukan. Oh gitu. Butuh kontak WO. butuh konten buat si ngambil HP-nya si Daryl kan. Akhirnya bagi WA. Iya, mereka mulai Ih, chat WA. Dapat WA-nya. Tapi nggak gini kan, halo dek gitu. Abis
kasus HP-nya Daryl tinggalan itu si Jarvis suka ngechat si Starlight juga. Sentil juga loh. Enggak, kayak dia ngasih screenshotan DM-DM si Starlight, kayak si Starlight mau putus lah, mau Milo dinosaurus, mau nonton bioskop gitu pokoknya curhatannya yang kepengenannya Starlight tuh di screenshotin sama si Jarvis, dikasih ke Starlight kayak langsung anjir kan jangan dibacain, malu. Ya tapi siapa suruh lu cerita gitu sih ya? Tapi siapa yang tahu juga bakalan dibaca? Ya kan kirain nggak bakalan dibaca kan. Mereka akhirnya gimana setelah mereka deket? Maksudnya setelah mereka bisa kontek-kontekan. Long story short deh, mereka akhirnya bisa deket kah? Atau akhirnya jauh cuma sekedar sekedar ketemu ngasih doang. handphone gitu doang? Ya makanya mereka mulai dekat tuh, apalagi si Daryl tuh sering minta bantuan Jarvis, kayak waktu itu si Starlight sakit di di sekolah. Nah itu si Daryl lagi nggak bisa Jemput. nggak bisa jemput. Akhirnya dia minta tolong Jarvis buat jemput. Saya udah nggak sekolah. Tapi dia pakai topi, pakai masker, biar nggak kelihatan pokoknya ya. nggak kelihatan. Berarti Yang kayunan deh. titik dekatnya itu dari pas HP ketinggalan itu ya? Iya. Berarti sekarang maksudnya kita tinggal di Iya. HP kita guys. Nah, terus berarti setelah mereka deket mulai dari ninggalin HP, terus dijemput, lalili, tapi ada konflik yang berarti nggak sih? Maksudnya apa mulus-mulus aja tuh cerita Iya. mereka yang cuma deket-deket Enggak gitu loh. doang? Atau ada. dipelakorin lagi sama Melody. Ada. Nina. Sama Alden putus sudah. Udah. Tapi ada lagi. Tapi si Nina masih rese ke si Alden. bukan ke si Starlight, masih kayak pick me gitu deh. Ada lagi karena sebenarnya tuh Jarve tuh punya Rahasia. Ya, itu Geng-gengnya. masih di belakang. Punya pacar ya pastinya. Nggak, si Jarvis itu dia punya mantan namanya Kayla. Nah si Kayla ini tuh kayak dia tuh nyelingkuhin Jarvis tapi dia nyesel. Terus? Jadi si Star sama Jarvis kan mulai makin deket kan. Mereka nonton bioskop lah, makan gitu. bareng, Makan berdua mulu tuh Gue sih berdua. baper gua. Asli Gue Si Jarvi belum kan. ditembak aja gue langsung bilang aku mau kok jadi pacar. Gak apa-apa kamu tembak. Si Nggak perlu Jarvis pakai- ngasih playlist lah gitu-gitu kan, kayak orang PDKT. Aduh, Persisnya apa? nama playlistnya kalau nggak salah Lil Star. Terus tapi apa momen apa yang paling epic atau yang paling gemes dari PDKT mereka? Yang paling Contohnya deh, contohnya. Pengen banget. Tanya semua perilakunya si Jarve gemes semua lagi sebenarnya. Iya, saking Iya, banyak saking- yang gemes-gemes. Saking bingungnya gue tuh. Tapi gue Tapi jadi sebenarnya yang Instagram tuh gak semuanya gemes sih orang Yang- itu idola gua. Betul. Iya, Tapi sebenarnya yang gemes kalau menurut aku itu udah menjawab sih yang tadi dibikinin playlist tulisannya apa judulnya Real Real Star. Star. Nggak semua orang Bintang kayak kecil, gitu. udah gitu pasti itu lagu-lagu pilihan musisi gitu kan. Iya, Jarve kan musisi betul. gitu kan pasti lagunya bagus gitu ya kan. Terus Gak semua orang kuat. Jarve. seumur hidup itu akan terasa tidak lama kalau sama orang yang kita cintai. Betul. Terus apalagi yang bikin mereka semua nih harus baca banget DWY alias December With You versi bukunya. Benar. Karena Dan kenapa Desember gitu? Ada apakah dengan Desember? Karena oh iya, Karena- karena belum bilang ya. Iya. Jadi Jarvi itu namanya tuh Jarvi Desember. pasti dia bintangnya apa? Aquarius. Sagittarius, Oh, Sagittarius. Capricorn, Jauh banget deh. Desember akhir-akhir, Sagi tahu Desember ya, awal. Sagi. Gue nggak tahu deh. Terus. Gemini. Pokoknya dia lahirnya Desember Nggak ya. nyambung. berarti. Iya. Jadi mereka kan deket tuh. Cuma karena ada mantannya si Jarvi itu yang tadi gue bilang, itu dia jadi gangguin si Starlight. Sama Soalnya Jarvi. dia kan nyesel kan. Nah pas dia nyesel itu dia kayak bilang ke Jarvi, gue bakal ngerebut lu lagi gitu. Tapi mantannya itu jadi artis juga atau bukan? Enggak, mantannya Model? artis Orang biasa? Tapi Jarvinya ini maksudnya kayak masih sayang juga nggak sama si kayaknya? Enggak, kalau Udah nggak ya? Kalau sama Kayla udah enggak, soalnya dia diselingkuhin kan. Yang- Bagus. Tapi sebenarnya Jarvi ini suka nggak sih sama si? Nah, Ya itu mah rahasia sih. Oh. Ya baca novelnya ya kali suka doang. Tentatif aja skill tahu. sekarang nih. Jadi apa yang bikin mereka harus baca versi bukunya tuh apa? Apa yang Yang nggak ada boomnya mungkin. gitu yang ada dalam novel?
karena kalau dari AU sama ke novel tuh lebih dalam banget perasaannya si Jarvi, perasaannya Starlight. Latar waktu, latar tempat, latar suasana juga kalau di buku tuh Narasinya pasti lebih lebih banyak jelas. Narasi lebih jelas. Berasa. Kalau di buku tuh ibaratnya lu ganti baju, warna bajunya apa, ngancingin baju aja tuh jelas gitu. Iya, Kalau di awal kan jelas ya. kayak cuma chat gitu kan, narasinya cuma dikit gitu kan. Tapi kalau di buku itu nanti POV-nya siapa, Jarvi? Jarvi juga, ada Starlight juga. Lengkap deh pokoknya. Detail ya pokoknya, Detail. pokoknya. Jadi buat kalian yang penasaran nih, ini tuh kisah yang menurut mungkin bisa jadi kisah yang relatable karena kita kan pasti punya idola ya, fans entah itu K-pop, entah itu lokal atau interlokal, internasional yang mungkin kita mikirnya nggak bisa tercapai. Nah di buku ini ada seorang fans yang fans sama idol dan akhirnya bisa tercapai lewat jalur ordal. Udah gitu ada hubungan abang sama ade gak sih Kak? Iya. Melibatkan kakak kandung, abang yang biasanya Terus kalau menurut aku ini juga bukan cuma cerita tentang kisah cinta atau tentang fans dan idol, tapi juga ada tentang keluarga sama persahabatan. Karena kan melibatkan si Melody, Oceana sama Kenzie tadi ya. Candy tadi permen. Candy air. Gitu. Jadi kalian suka yang novel yang ada romance, ada friendship, ada family. Terus ini juga coming of age, kalian bisa baca buku December with You. Dan relate juga tuh ada red flag-nya, ada Iya, semuanya kayak pick-me-nya. Pasti bisa kesel, bisa nangis, bisa happy. Tuh. Kalau buat endingnya ya rahasia lah, baca. Kalian yang Buat saya baca. kepo. Jadi pre-ordernya kapan nih, Say? Desember ya? Kelamaan dong. Jadi pre-ordernya kapan nih, Say? Pre-ordernya tanggal 31 Mei. 31 31 Mei. 31 Mei 2023. Kalau kalian mau tahu info-info lengkap lainnya seputar pre-order tentang December with You, bisa cek di Instagram @penerbit.romansius dan @lovable.redaksi. Betul. So, thank you so much yang udah nonton Kepoin Buku hari ini. Jangan lupa follow semua sosial media kita sama sosial media penulis. Sampai ketemu lagi di Kepoin Buku selanjutnya. Bye!